Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalata wa addal amanata wa nasal ummah. Wassalatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpahan nikmat hingga tak bisa dihitung ya. Alhamdulillah yang patut kita syukuri. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu terucap dilimpahkan pada nabi besar kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semuanya, selaku umatnya, mudah-mudahan kelak di akhir nanti mendapatkan syafaatul umatnya. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita semuanya, khususnya pemateri kajian tafsir Al-Quran kali ini, yaitu Ustadz Anjola. Mudah-mudahan beliau Allah cintai, ridhoi, dan berikan rahmat. Amin rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada semuanya, teman-teman peserta kajian kali ini, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam menuntut ilmu, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada semuanya selamat bergabung di kajian tafsir Al-Quran Khadimul Quran ini. Oke, saya Dewi Anggreni, saya aspiran. Oke, lanjut. Kita buka dulu acaranya dengan sama-sama melafalkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan dulu lantun ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Solah. Waktu kepadanya saya persilakan Ustadz Solah. Sudah bergabung? Silakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladzina ittaqaw wa uqbal kafirina an-nar والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا
من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran buat Ustadz Salah. Mudah-mudahan pahala jariah buat Ustadz dan buat kita semuanya selaku pendengar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, acara inti yang sama-sama kita tunggu ya, yaitu materi tentang kajian tafsir surat An-Naba yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanzalah. Para Ustadz, waktu dan medianya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Sebelum saya masuk ke mukadimah, saya mungkin minta izin kepada teman-teman sekalian, juga kepada Ustaz Dewi untuk share screen ya. Share screen. Baik. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Baik. Oke. Baik. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam yang insya Allah diberkahi ini, kita akan melaksanakan kajian tafsir surat An-Naba. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka telah tertutup? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, menghayati makna Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa mentadaburi, memahami ataupun menghayati pesan yang Allah sampaikan dari Al-Qur'an, maka harus dipertanyakan hati kita. Apakah hati ini sudah sangat keras? Apakah hati ini sudah terkunci sehingga tidak ada keinginan untuk memahami Al-Quran? Ya, jadi bukan alasan, wah saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak bisa, saya adalah orang Indonesia bukan orang Arab, saya tidak bisa memahami bahasa Arab. Bukan seperti itu. Kita belajar teman-teman sekalian. Bahkan orang Arab pun ketika membaca Al-Quran, ya mereka juga belum tentu paham. Mereka perlu belajar. Ya. Makanya apakah ada dorongan ya dalam hati kita untuk mempelajari Al-Quran? Jikalau ada, berarti bersyukurlah. Ya, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena Allah lah yang telah memberikan kita taufik dan inayahnya untuk bisa memahami Al-Qur'an, memahami kalamnya. Kalaupun belum ada motivasi atau dorongan untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga memahami maknanya maupun mentadaburinya, maka boleh jadi hati kita sudah kotor, hati kita sudah terkunci. Dan insya Allah saya berkhusnuzon kepada teman-teman sekalian, teman-teman lah yang Allah berikan taufik, yang Allah berikan hidayah untuk bisa hadir
pada malam hari ini untuk bisa mentadaburi bersama lezatnya manisnya Al-Quran. Ya. Bahkan salah satu seorang syekh pernah berpesan seperti ini. Syekh Dr. Said Al-Kamali. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ibarat sebuah surat cinta dari kekasih kita, dari orang yang kita dambakan, dari orang yang kita cintai. Jikalau misalkan ada orang yang sangat kita cintai, ada orang yang sangat kita dambakan, kemudian mengirimkan surat cinta kepada kita, pasti kita akan tergesa-gesa, terburu-buru untuk membacanya. Pasti. Kalaupun kita tidak paham isi, maksud, pesan yang ingin disampaikan oleh kekasih kita, pasti kita akan mencari tahu. Kita pasti akan mati-matian mencari tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak ada dorongan, rasa penasaran untuk memahami surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pesan kasih sayang yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa nggak ada dorongan? Jika lo nggak ada dorongan, nggak ada motivasi, nggak ada keinginan untuk memahami Al-Quran, maka boleh jadi Allah belum menjadi kekasih nomor satu di hati kita. Nah, Allah belum menjadi satu-satunya zat yang kita cintai, zat nomor satu yang kita cintai. Nah, gitu teman-teman sekalian. Tapi saya husnuzon, bahwasanya kita duduk di sini boleh jadi insya Allah dalam hati kita Allah lah satunya zat yang paling kita cintai. Ya. Bagaimana membuktikan bahwasanya Allah adalah zat yang paling kita cintai? Dengan mau berkeinginan kuat untuk memahami Al-Quran, memahami surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah ingin hambanya mendapatkan kebaikan, jika Allah ingin menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka apa yang Allah akan perbuat? Apakah Allah akan kayakan dia? Allah akan berikan dia banyak harta? Atau Allah akan berikan dia jabatan? Bukan. Atau Allah akan berikan dia dunia? Bukan. Tanda kasih sayang Allah, tanda cintanya Allah adalah apa? Mengarahkan kita untuk mempelajari agama Allah. Salah satu adalah mempelajari Al-Quran. Maka boleh jadi teman-teman sekalian kita bisa hajar di sini, itu bentuk dari cintanya Allah, bentuk dari rasa sayang Allah kepada kita. Dengan mentadaburi Al-Quran. Di kajian, insya Allah kajian yang paling mulia adalah kajian yang dimana di situ belajar dan mentadaburi Al-Quran. Di mana Rasulullah juga pernah berpesan, tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah membaca Al-Quran kemudian saling belajar, maka kecuali akan datang rahmat, kemudian akan dinaungi malaikat, kemudian akan datang sakinah, ketenangan, dan juga rahmat. Maka boleh jadi, ya meskipun kita secara online ya, tapi boleh jadi Allah akan turunkan rahmatnya. Ya, berpatokan pada hadis ini. Allah akan di sini mungkin boleh jadi ada malaikat yang tidak bisa kita lihat. Kemudian akan datang ketenangan, akan datang rahmat. Kenapa? Karena bi barakatil Quran. Dengan berkahnya kita mempelajari Al-Quran. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita telah membahas surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan ya, ke surat An-Naba. Ya, di mana kita akan memulai di juz 30 juz amma. Kita mulai dari surat An-Naba. Ya. Kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke An-Naziat hingga. Jadi kita akan membahas dari juz amma terlebih dahulu. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita pasti ya, menghafal juz amma terlebih dahulu. Ya, kebanyakan dari kita pasti memulai hafalan dari juz 30 atau juz amma. Maka saya memutuskan untuk kita membahas mentadaburi surat An-Naba. Ya. Yang insya Allah akan saya bagi 3 part. Ya, karena surat ini panjang teman-teman sekalian. Ya. Ada kalau nggak salah ada 40 ayat. Ya, saya akan bagi 3 part. Ya, ada part 1, part 2, part 3. Di mana kita akan membahas dulu di part pertama, bagian pertama. Dari ayat pertama hingga ayat ke-11. Baik. Insya Allah kita masuk ke materi surat An-Naba. Surat An-Naba adalah surat Makkiyah. Ada nanti dalam Al-Quran kalau kita buka mushaf biasanya ada tulisan surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Apa bedanya Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Banyak orang salah persepsi, salah menganggap bahwasanya surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Makkah dan Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Bukan teman-teman sekalian. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah
Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena nanti ada surat yang dia diturunkan di kota Makkah, kan, tapi dia Madaniyah. Contohnya ada surat An-Nasr. Ya. Karena surat tersebut diturunkan di kota Makkah setelah Rasulullah hijrah. Adapun An-Naba itu adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian terdapat 40 ayat. Kita akan masuk ke maqasid as-surah. Sebelum kita masuk ke ayat pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu gambaran umum dari surat. Misalkan kita ingin mempelajari tafsir surat Al-Fatihah, atau surat An-Nas, atau surat Al-Falaq, atau surat Al-Ikhlas. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu gambaran umum. Surat ini membahas tentang apa sih? Apa maksud dari surat ini? Maka nanti dalam kitab-kitab tafsir, buku-buku tafsir biasanya ada maqasid as-surah, artinya maksud surat tersebut, gambaran umum surat tersebut. Maka di surat An-Naba, maqasid as-surahnya, maqasid as-surahnya atau maksud tujuan surat diturunkan atau gambaran umum surat ini adalah menetapkan kebenaran hari kebangkitan dan pembalasan dengan dalil dan bukti yang kuat. Ketika Rasulullah SAW diutus ke kaum musyrik Mekah, orang-orang kaum musyrik Mekah tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Maka di Quran sering sekali Allah menyebutkan waqalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu mab'utsin. Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya kita ini hidup cuma sekali, kita ini tidak akan dihidupkan kembali setelah kematian kita. Sudah. Ketika orang sudah mati sudah, tidak ada kehidupan setelah itu. Maka Allah membantah statement orang kafir, orang-orang musyrik dengan surat An-Naba. Disinilah gambar umum dari surat An-Naba. Itu menetapkan bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Kalian akan mati, tapi kalian akan dibangkitkan. Ya, makanya orang-orang kaum musyrik itu bingung. Kita ini kan mati menjadi tulang belulang, kemudian menjadi tanah. Apakah mungkin Allah ini mampu untuk membangkitkan kita? Mana bukti bahwasanya Allah bisa mampu? Mana mungkin ketika kita menjadi debu, dimakan oleh ulat, dimakan oleh serangga, kemudian Allah kembalikan kita. Apakah itu masuk akal? Dan juga banyak orang-orang yang tidak beragama, contoh orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka juga sama berpikiran seperti itu, bahwasanya tidak ada namanya hari kebangkitan. Kalau kita mati ya sudah. Maka di sini Allah membantah statement orang-orang tersebut, bahwasanya ada yang namanya hari kebangkitan, bahwasanya nanti ada namanya pembalasan. Semua yang kita kerjakan di dunia akan dibalas oleh Allah sedetail-detailnya. Sekecil-kecilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebiji zarrah, meskipun kebaikan itu sedikit, pasti Allah akan balas. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun hanya sebiji zarrah, hanya sedikit, pasti Allah akan balas. Kebaikan apapun meskipun itu hanya sedikit, hanya kecil, seperti misalnya kata Rasulullah bahwasanya selama-lamanya iman adalah menyingkirkan duri di jalan, itu Allah akan balas. Sejelek-jeleknya seringan-ringannya keburukan, pasti juga Allah akan balas. Pasti Allah akan balas. Makanya nanti di hari kiamat, bahkan binatang, hewan pun teman-teman sekalian, ketika di dunia ada seekor kambing menyeruduk hewan yang lain, di hari kiamat pasti Allah akan balas. Allah akan minta hewan yang diseruduk tadi untuk membalas. Bahkan hewan yang tidak punya akal, Allah akan mendapatkan pembalasan. Itulah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita manusia yang Allah berikan akal untuk memilih kebaikan dan keburukan. Itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambar umum dari surat An-Naba. Baik. Kemudian sebentar. Nah, kita masuk ke ayat pertama. Amma A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma itu artinya tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya, mereka bertanya-tanya. Jadi orang-orang musyrik saling bertanya-tanya setelah diutusnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus ke kaum musyrik Mekah, ya. Nah, kaum musyrik mereka saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa?
Nanti akan dijelaskan di ayat setelahnya. Akan tetapi pertanyaan mereka berbentuk olokan dengan keraguan dan kebingungan. Mereka bertanya, saling bertanya, Muhammad ini membawa agama apa? Apa yang Muhammad ingin sampaikan? Apa yang Muhammad katakan? Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaan ini bukan pertanyaan ingin mencari tahu, tapi pertanyaan yang berbentuk olokan, yang sifatnya ledekan. Maka Allah buka ya, pertanyaan-pertanyaan mereka dengan berbalik bertanya. Ya, jadi mereka saling bertanya, maka Allah ya dengan ledekan, dengan olokan yang sifatnya ledekan, yang sifatnya olokan, maka Allah balas pertanyaan mereka dengan balik bertanya. Mereka ini sebenarnya bertanya tentang apa? Seakan-akan Allah balik melirik mereka. Maka hikmah kenapa Allah bertanya. Di Quran kita akan sering lihat Allah akan bertanya. Nanti misalnya di Quran di surah An-Naba, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan misalnya? Nanti Allah akan banyak bertanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bukankah kamu melihat apa yang kami lakukan kepada orang-orang, kepada penduduk gajah, kaum gajah? Itu Allah bertanya. Akan tapi Allah bertanya bukan untuk mencari tahu, bukan karena Allah nggak tahu, bukan. Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah bertanya? Allah bertanya untuk menyita rasa penasaran kita. Ketika Allah bertanya, kita pun akan bertanya-tanya. Amma tas'alun, tentang apa mereka saling bertanya. Jika lo orang yang mempunyai rasa tadabbur yang tinggi, mereka akan juga bertanya. Sebenarnya kaum musyrik ini bertanya tentang apa? Ya. Nanti Allah akan jelaskan di ayat kedua. Yang dimana kita pun akan konsen kita akan terkonsentrasi kepada ayat keduanya. Nah, disebut nanti iltifat. Jadi Allah ingin menyita rasa penasaran kita, ingin menyita rasa konsentrasi kita dengan pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini juga berbentuk ancaman kepada mereka, pada kaum musyrik Mekah, di mana mereka bertanya bukan ingin mencari tahu, tapi sebagai ledekan. Maka Allah balik bertanya dengan penuh ancaman. Dan pertanyaan ini juga pengagungan kepada sesuatu yang ditanya. Jadi ketika Allah bertanya, amma tas'alun, mereka ini bertanya tentang apa? Nanti Allah akan jawab. Ya. Jadi pertanyaan ini adalah sebagai bentuk pengagungan kepada sesuatu yang mereka tanyakan. Ya, seperti itu. Teman-teman sekalian, bertanya dalam Islam itu ada dua. Ada bertanya yang terpuji, ada bertanya yang tercela. Ya. Bertanya yang terpuji adalah bertanya ketika kita bertanya untuk mencari tahu, untuk mencari ilmu, itu boleh dalam Islam. Bahkan terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu jika kalian tidak tahu, tidak punya ilmu. Ketika kita misalnya nggak tahu hukum fikih, kita tanya kepada orang-orang yang ahlinya. Ketika kita tidak mengetahui misalnya masalah tafsir, kita bertanya kepada ahlinya. Bahkan kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, jika ada yang bertanya kepada saya, siapa penafsir paling hebat ya sepanjang masa, maka saya akan katakan dia adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah, sepupu dari Rasulullah SAW. Beliau adalah sahabat yang paling cerdas dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya. Jadi di antara sahabat yang lain yang paling cerdas dalam masalah Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Apa rahasianya Abdullah bin Abbas bisa secerdas itu? Ada dua. Beliau mengatakan, lisanun sa'ul wa qalbun yufakkir. Jadi lisan yang suka bertanya dan hati yang suka berpikir. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas adalah seorang yang suka bertanya. Ketika mendapatkan ayat Al-Quran, kemudian beliau tidak memahami maknanya, beliau akan bertanya. Jadi bertanya itu ada yang dipuji. Ya, ketika kita ingin mencari tahu, akan tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang tercela, yang Islam tidak ajar, yang Islam larang. Itu adalah bertanya sesuatu yang tidak penting, bertanya sesuatu yang tidak ada urgensinya. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masaili wa ikhtilafu ma'ala anbiya'ihim." Bahwasanya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah kenapa? Karena sering bertanya hal-hal yang tidak penting. Sering bertanya pada hal yang tidak penting. Kemudian Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu yang malah menyulitkan kalian. Ya. Di mana Allah juga kisahkan kepada kaumnya Nabi Musa. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Kemudian para kaum Nabi Musa bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapi seperti apa? Hingga akhirnya Allah sulitkan mereka. Kemudian mereka kembali bertanya, makin Allah sulitkan. Ya, mereka harus memotong sapi yang beratnya sekian, kemudian yang warnanya emas, yang tidak pernah dipakai untuk berladang. Kesulitan seperti ini dikarenakan apa? Disebabkan mereka bertanya sesuatu yang tidak penting. Jadi Islam tidak melarang banyak bertanya, tapi Islam melarang bertanya sesuatu yang tidak penting. Makanya dahulu ada seorang ulama ditanya oleh jamaah misalnya, ada seorang ustadz ditanya oleh jamaah, Ustadz, iblis ini punya anak nggak? Pertanyaan semacam ini nggak penting. Buat apa kita tanya iblis punya anak atau tidak? Nah, akhirnya dijawab oleh ustadznya. Oh iya, iblis punya keturunan, punya anak. Mana dalilnya? Di surat Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Artinya iblis mengatakan bahwasanya aku dan keturunanku akan menggoda anak Anda. Ini dalil bahwasanya iblis mempunyai keturunan. Kemudian ditanya balik, wahai Ustadz, kalau misalkan iblis ini punya anak, maka siapa istrinya? Maka siapa istri iblis? Akhirnya Ustadz ini menjawab, saya nggak tahu karena saya nggak datang di pernikahannya. Ya, jawaban ini pun juga sifatnya ledekan. Ya, kenapa? Dikatakan bertanya itu sesuatu yang penting saja. Jangan bertanya kepada sesuatu yang tidak penting. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Ini terkait dari surat An-Naba. Amma yatasaalun. Jadi Allah menceritakan bahwasanya kaum musyrik ini saling bertanya. Pertanyaan adalah mereka ini bertanya-tanya tentang apa? Hingga akhirnya Allah jawab di ayat kedua. Anin naba'il azim. Bahwasanya kaum musyrik mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar. An-naba'ul azim. Kata naba teman-teman saya, an-naba. Kata an-naba sendiri berarti berita yang penting, yang tidak ada keraguan. Jadi kata an-naba, maka dalam bahasa Arab ada namanya al-khabar, ada an-naba. Mempunyai makna yang berbeda. Khabar artinya kabar, naba artinya berita. Kalau kita pahami secara bahasa Indonesia artinya sama, kabar berita itu sama, ya kan, kabar berita sama. Akan tetapi dalam bahasa Arab kata naba itu untuk sesuatu yang penting. An-naba itu untuk sesuatu yang penting. Ya. Anin naba'il azim. Kata naba itu sesuatu yang penting, yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kata an-naba'ul azim tentang berita yang besar, berita seperti apa? Apa yang dimaksud dengan berita yang besar? Maka kemudian para ulama tafsir mentafsirkan. Ada yang mengatakan bahwasanya an-naba'ul azim ialah Al-Qur'an. Jadi kaum musyrik bertanya-tanya tentang Al-Qur'an. Ya, mereka bertanya tentang Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini berisi kabar, kisah, berita bahwa akan ada namanya hari kiamat, nanti ada namanya hari kebangkitan. Ada ulama tafsir yang mengatakan, oh bukan, an-naba'ul azim ya, bukan maknanya bukan Al-Qur'an, tetapi adalah hari kebangkitan. Bahwasanya kaum musyrik ketika itu mereka saling bertanya-tanya tentang adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ada yang mengatakan, oh bukan. Ada yang mengatakan an-naba'ul azim adalah syariat. Jadi mereka saling bertanya tentang syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mencakup tauhid, pembalasan dan kebangkitan. Mereka saling bertanya tentang an-naba'ul azim. Artinya berita yang besar. Makanya ada tiga. Ada Al-Quran, hari kebangkitan dan syariat. Sebenarnya kalau kita mau gabungkan bisa saja. An-naba'ul azim ialah Al-Quran yang mencakup hari kebangkitan dan syariat. Ya, artinya mereka saling bertanya-tanya tentang Al-Quran yang mencakup hari kebangkitan. Bahwasanya apakah Al-Quran ini benar? Bahwasanya Al-Quran ini apakah ini hak? Mereka bertanya itu dengan keraguan dan juga mengolok-olok. Kata An-Naba'ul azim. Kemudian dalam ayat tersebut, dalam ayat ini terdapat dua penekanan. An-naba artinya berita yang penting. Jadi kata naba adalah berita yang penting. Jadi Allah ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran ini, hari kebangkitan ini adalah berita yang penting. Tetapi Allah tidak hanya mengatakan naba yang bermakna berita yang penting. Tetapi Allah tambahkan kata al-azim.
Al-azim itu artinya adalah yang agung. Ada azim dalam bahasa ada yang namanya azim, ada yang namanya kabir. Kabir adalah sesuatu yang besar. Tapi al-azim lebih besar, lebih agung. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwasanya berita-berita yang besar adalah sesuatu yang dipertanyakan oleh orang-orang Quraisy adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, yang tidak boleh diolok-olok, yang tidak boleh diledek. Seperti itu. Anin naba'il azim, an-naba'ul azim, berita yang sangat besar, yang sangat agung. Kemudian Allah menjawab, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dimana orang-orang Quraisy mereka bertanya-tanya tentang berita besar ini, mereka pun berselisih. Ya. Siapa yang berselisih? Nah, maka ulama tafsir pun terbagi dua juga. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Kata mereka ini siapa? Maka ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang berselisih itu ialah sesama orang kafir. Mereka berselisih. Mereka berselisih tentang berita besar itu adalah Al-Quran. Bahwasanya apakah Al-Quran ini ialah sihir, syair, dukun, atau hanya dongeng? Ya. Jadi ketika Al-Quran diturunkan kepada kaum Quraisy, mereka yang mengingkari pun berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan itu Al-Quran itu hanyalah sihir. Oh bukan, ada yang mengatakan adalah syair. Ada yang mengatakan tidak, Al-Quran itu adalah dukun. Al-Quran itu adalah hanya dongeng. Ya. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pembesar Quraisy, kafir Quraisy sedang berkumpul. Mereka sedang berdiskusi tentang agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada seorang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Seorang kafir Quraisy yang pandai bersyair, pandai ilmu sihir, dan juga pandai ilmu perdukunan. Hingga akhirnya sepakatlah kafir Quraisy ini untuk mengutus Utbah bin Rabi'ah kepada Muhammad SAW untuk menawarkan beberapa hal. Hingga akhirnya Utbah bin Rabi'ah datang kepada Muhammad SAW. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, ya Muhammad, faraqta jam'atana. Engkau telah memecah belah kaum kami. Wa syattata amrana. Dan engkau telah mencerai beraikan urusan kami. Wa ibta dinana. Dan engkau telah menghina agama kami. Kata Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Jikalau, wahai Muhammad, jikalau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, maka kami akan kumpulkan harta dan kami akan berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang paling kaya di Quraisy. Akan tapi wahai Muhammad, jikalau engkau menginginkan wanita yang paling cantik, kami akan nikahkan. Oh bukan. Apakah jikalau engkau merasa bahwa engkau diganggu oleh jin, maka kami akan carikan dukun untuk mengusir jin tersebut. Ketika itu Rasulullah pun diam. Ketika itu Rasulullah bertanya kembali kepada Utbah bin Rabi'ah. Ya Utbah, wahai Utbah, apakah kau telah selesai dengan urusanmu? Utbah mengatakan, "Na'am, iya." Rasulullah pun menjawab dengan surat Fussilat. Hamim tanzilu kitabi minallahil azizil hakim. Terus hingga ayat ke-11. Ketika itu Utbah bin Rabi'ah langsung menutup mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata cukup. Kenapa Utbah bin Rabi'ah? Apa yang menyebabkan Utbah bin Rabi'ah menutup mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena saking merasa takutnya dengan pengaruh Al-Quran. Kemudian Utbah pun kembali kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaum Quraisy, aku mengetahui bahwasanya akulah yang paling mahir masalah syair, paling mahir masalah sihir, paling mahir masalah dukun. Dan aku mengatakan bahwasanya yang dibawakan oleh Muhammad bukanlah sihir, bukanlah syair, bukanlah dukun. Bahkan kafir Quraisy sekelas Utbah bin Rabi'ah mengakui bahwa Al-Quran bukanlah sihir, bukanlah syair, bukanlah dukun. Bukan pula dongeng. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan pada kebenaran. Teman-teman sekalian, kebenaran mau dituduhkan dengan berbagai macam tuduhan, maka tetaplah ia kebenaran. Kebenaran, meskipun dia ditutup-tutupi dengan kebatilan, maka dia tetap kebenaran. Kebatilan, jikalau dia mau ditutupi dengan kebenaran, maka dia tetaplah kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil." Ketika datang kebenaran, maka kebatilan akan hancur.
Kita tidak perlu ya mencari tahu bahwa kita tidak perlu mencari kekurangan agama lain. Kita tidak perlu mencari tahu agama Nasrani ini adalah agama yang kurang, agama yang sesat. Untuk mencari tahu kebenaran Islam. Nggak perlu teman-teman sekalian. Jikalau tujuannya ya untuk mencari tahu kebenaran Islam dengan mencari kekurangan agama lain, itu nggak perlu. Kenapa? Karena Islam ini sudah agama yang hak. Untuk mengetahui dua besi yang lurus, tidak perlu mencari tahu besi yang bengkok. Ya, di Islam adalah agama yang benar. Ya, di mana alladzim fi mukhtalifun, di mana perdebatan ini makin meluas, makin memanjang sebagai bentuk pengingkaran. Mereka saling berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya alladzim fi mukhtalifun, mereka yang berselisih itu ialah antara kaum muslim dan kaum kafir. Jadi, artinya mereka berselisih. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kebenaran. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kebohongan. Teman-teman sekalian, bahwasanya hak dan kebatilan akan terus berperang hingga hari kiamat. Hak dan kebatilan akan terus berperang hingga hari kiamat. Pasti akan terus berperang. Contohnya sekarang, ya, antara peperangan yang terjadi di saudara kita antara pejuang Palestina dan juga kaum Yahudi. Peperangan tersebut, meskipun nanti akan mereda, akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Pasti akan berlanjut. Tinggal kita memilih mau berada di pihak kebenaran atau berada di pihak yang kebatilan. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada yang namanya tengah-tengah. Maka tunjukkan keberpihakan kita antara hak atau kebatilan. Bahkan Allah mengancam bahwasanya kaum munafik itu orang-orang yang tengah-tengah. Orang-orang yang tidak mau berpihak itu adalah orang-orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalik. Mereka tuh bingung. Mau masuk Islam atau mau masuk kafir, mereka bingung. Itu orang-orang munafik. Tidak berpihak. Ya, memilih abstain, netral. Nggak ada netral dalam Islam. Antara hak atau kebatilan. Dan dua hal ini akan berperang hingga hari kiamat. Tinggal kita memilih ingin berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada kebatilan. Dan itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tentang keberpihakan kita kepada hak atau keberpihakan kita kepada kebatilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla saya'lamun." Sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. "Tsumma kalla saya'lamun." Sekali lagi tidak mereka akan mengetahui. Ketika Allah menceritakan tentang pengingkaran kaum-kaum Quraisy dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, dengan perselisihan mereka, Allah pun menetapkan, kalla, sekali-kali tidak. Bukanlah kebenaran yang mereka klaim, bahwasanya Al-Quran adalah dusta, bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Allah katakan, tidak. Saya alamun, mereka akan mengetahui. Maka mereka akan mengetahui bahwasanya azab Allah akan datang. Azab Allah yang mereka dustakan dahulu akan menimpa mereka. Maka Allah ketika berfirman kalla saya'lamun, itu adalah sebuah ayat yang penuh ancaman. Ayat yang pasti akan datang. Bahwasanya azab Allah akan datang kepada mereka, akan menimpa mereka. Teman-teman sekalian yang misalnya bersedih, misalnya bersedih melihat saudara-saudara kita di Palestina misalnya diterzolimi, ditindas, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tidak usah ragu, bahwasanya yakinlah, kalla saya'lamun, mereka semua akan mengetahui bahwasanya azab Allah akan datang kepada mereka. Azab Allah akan datang, entah itu cepat atau lambat. Kalla saya'lamun. Mereka akan tahu bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Ya, ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah dusta, kalla saya'lamun, mereka akan mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hak. Ketika mereka mendustakan hari kebangkitan, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, bahwasanya mereka akan mengetahui bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Bahwasanya hari pembahasan itu ada. Ada kisah menarik teman-teman sekalian. Bahwasanya ketika itu ada seorang dai, ya, Ahmad Didat kalau nggak salah namanya, guru dari Zakir Naik, ya, seorang pendebat yang suka mendebat non Muslim. Ketika itu ditanya oleh orang ateis, "Oi Ahmad Didat, kalaupun misalnya engkau sudah mati, kemudian mendapati bahwasannya Islam, hari kebangkitan, hari kiamat itu tidak ada, maka bagaimana?" Apa jawaban Ahmad Didat? Ya tidak masalah, nggak apa-apa. Kalaupun nanti kita meninggal, kemudian tidak ada yang namanya hari kebangkitan, ya saya nggak masalah. Kemudian Ahmad Didat balik bertanya, yang jadi masalah adalah kalaupun nanti Anda tidak percaya bahwa ada yang namanya hari kebangkitan, kemudian Anda mati,
Dan setelah itu Anda bangkit bahwasanya Anda dapati bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Ini yang masalah. Ini yang masalah. Jadi kalau misalnya mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, mengkufuri berita-berita yang Allah sampaikan dari nabinya, dan mereka mati, dan mendapati bahwasanya dahulu yang mereka dustakan itu ternyata adalah kebenaran. Maka ini jadi masalah, teman-teman sekalian. Ini yang menjadi masalah. Bahwasanya Allah mengancam kepada orang-orang yang mendustakan, yang kufur kepada ayat-ayat Allah, bahwasanya mereka akan khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka dan tinggal selama-lamanya di sana. Akan tinggal selama-lamanya di sana. Tidak ada batasnya. Na'udzubillah. Inilah azab yang paling pedih. Maka menurut saya teman-teman sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, azab yang paling pedih yang Allah berikan kepada kita adalah khalidina fiha. Kekal. Azab yang kekal adalah azab yang paling mengerikan. Maka semoga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar mematikan kita di atas tauhid, agar mewafatkan kita di atas Islam. Amin. Ya. Kemudian katakanlah bermakna membantah klaim pengingkaran mereka. Di bahwasanya katakanlah, sekali lagi tidak, itu membantah pendustaan mereka. Membantah bahwasanya Al-Qur'an adalah dusta, bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Katakanlah itu sebagai bentuk pengingkaran terhadap pengingkaran mereka, dan juga sebagai bentuk penekanan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kebenaran, bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Kemudian Allah mengulang, lihat teman-teman sekalian di ayat ini ya, kalla sa'alamun, sekali lagi tidak, mereka akan mengetahui. Kemudian Allah balik mengulang ayat tersebut, tsumma kalla sa'alamun. Kenapa Allah mengulang dua ayat ini sama dua kali begitu ya? Sebagai bentuk taukid atau takkid, sebagai bentuk penekanan bahwasanya mereka akan mengetahui. Kalla sa'alamun, mereka akan mengetahui. Summa kalla sa'alamun, sekali-kali benar mereka itu akan tahu. Seakan-akan Allah ingin menekankan kepada mereka, dan juga menekankan kepada kita orang-orang mukmin yang masih ragu bahwasanya orang-orang kafir yang telah menzalimi kita, orang kafir yang telah menindas kita, bahwasanya mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kemudian sa'alamun, mereka akan mengetahui apa? Di sini Allah nggak munculkan, Allah nggak terus terangkan objek ya, ada namanya objek, subjek, predikat. Sa'alamun, mereka akan mengetahui apa? Nah, itu nggak Allah sebutkan. Apa hikmahnya? Untuk umum, yufidul umum namanya, yufidul umum, untuk berfungsi untuk meliputi semua hal. Jadi semua hal yang mereka dustakan, mereka akan mengetahuinya. Kalla ya'lamun. Kemudian setelah Allah menceritakan tentang pengingkaran orang-orang kafir yang bentuknya pertanyaan yang sebenarnya itu adalah olok-olokan, yang sifatnya ledekan. Dan Allah mengatakan, alam naj'al arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian barulah Allah memulai ayat-ayat, Allah memulai ayat yang mengandung tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Alam naj'al arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Nah, ayat ini diarahkan kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya alam naj'al, ayat ini alam naj'al arda mihada. Allah balik bertanya, ya. Dan ayat ini mengarah kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan, oh enggak, semuanya. Jadi Allah mengatakan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Arahnya adalah ke kita semua. Jadi pertanyaan ini mengarah kepada kita semua. Pertanyaan ini bersifat takriri. Nah, ketika Allah mengatakan, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, ketika Allah bertanya, bukan berarti Allah minta jawaban. Artinya bukan berarti Allah tidak tahu, teman-teman sekalian, ya. Tapi di sini bersifat takriri, penetapan. Misalnya ketika ada seorang guru baik sekali kepada muridnya, kemudian mengatakan, bukankah ibu guru ini udah baik kepada kamu? Itu kan pertanyaan yang sifatnya bukan meminta jawaban, bukan. Tapi saya adalah bukan sifatnya karena ketidaktahuan dari seorang guru, bukan. Tapi sifatnya penetapan, ya kan? Sifatnya penetapan. Begitu juga dengan Allah. Allah ingin menetapkan bahwasanya Allah lah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan bagi kita. Mihada. Nah, kata al-mihad itu dari kata al-mahd. Al-mahd, ya. Apa arti al-mahd? Artinya tempat pembaringan untuk bayi. Jadi kata al-mahd itu artinya
tempat pembaringan untuk bayi. Ya, jadi orang Arab mengatakan tempat pembaringan untuk bayi disebut al-mahd. Maka ada kata mutiara dalam bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Artinya kita menuntut ilmu dari kecil sampai tua nanti. Ya, diambil dari kata mahd. Alam najad arda mihad. Bukankah Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, artinya sebagai seakan-akan kita adalah bayi yang Allah tempatkan di tempat pembaringan agar kita bisa nyaman beraktivitas. Nah, jadi Allah jadikan bumi ini membentang, hamparan. Agar apa? Agar mudah ditinggali oleh manusia. Ya, kita bisa membuat rumah, kita bisa membuat ladang, ya, kita bisa membuat banyak hal di bumi. Itu adalah nikmat yang tidak kita sadari, teman-teman sekalian. Yang enggak kita sadari. Coba misalkan saya punya beberapa teman yang tinggal di Cianjur misalnya, ketika ditimpa musibah dengan gempa bumi, mereka sulit ketika tanah ini retak, sulit untuk membangun sesuatu. Tetapi kita yang masih aman, Allah jadikan tanah ini mudah untuk bisa kita lewati, menjadi jalan, bisa kita manfaatkan untuk ladang, untuk makan kita, bisa kita tinggal. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah mengatakan alam naj'al arda mihada, menyebutkan ciptaannya sebagai hujah kepada orang kafir. Di 5 ayat pertama tadi Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang kafir, yaitu adalah mereka saling bertanya, mereka saling berselisih, ya kan? Kemudian Allah menyebutkan ciptaan sebagai hujah bagi orang kafir. Wahai orang kafir, seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang kafir, oke, kamu mendustakan ayat-ayat. Kamu mengatakan bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Bukankah saya yang menciptakan kamu? Bukankah saya yang menciptakan bumi ini? Maka mudah bagi saya untuk menghancurkannya kemudian menciptakannya kembali. Mudah bagi saya. Ini hujah bagi orang kafir. Ini hujah bagi orang yang mendustakan. Masih orang-orang yang ragu terhadap yang namanya hari kebangkitan. Allah bisa menciptakan bumi yang awalnya tidak ada menjadi ada. Maka mudah bagi Allah untuk menghancurkannya kemudian menjadikannya kembali. Mengulang penciptaannya kembali. Karena teman-teman sekalian, ketika kita bisa menciptakan sesuatu itu sulit. Yang awalnya ada yang awalnya tidak ada menjadi ada itu sulit. Akan tetapi yang awalnya ada, kemudian kita mengulangi ciptaan kita itu lebih mudah. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi, kemudian dia akan menghancurkannya, kemudian dia akan mengembalikan itu lebih mudah justru bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya dan kebaikannya meski orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita mata ketika mata kita dipakai untuk hal yang haram. Kita masih bisa mendengar ketika kita mendengar hal maksiat. Allah tidak langsung menghukum kita. Kenapa teman-teman sekalian? Boleh jadi Allah ingin kita bertaubat. Allah masih membuka kesempatan untuk kita bertaubat. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Jika Allah pengen hilangkan pendengaran mereka, Allah ingin hilangkan penglihatan mereka, mudah bagi Allah. Tapi Allah saking sayangnya Allah kepada hambanya, ya, Allah masih membuka kesempatan. Bahkan kepada orang-orang kafir, Allah masih membuka kesempatan mereka untuk bertaubat, untuk beriman kepadanya. Alam naj'al arda mihada. Seakan-akan Allah mengisyaratkan bahwasanya Allah mampu menciptakan semua dunia ini yang awalnya tidak ada menjadi ada, kemudian mengulangi kembali itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu. Dan Allah mengatakan wal jibala autada. Setelah Allah menyebutkan penciptaan bumi, kemudian Allah lanjutkan dengan menyebutkan penciptaan gunung. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Hamparan ini kemudian kami jadikan gunung sebagai pasak. Agar apa? Agar bumi ini kokoh, tidak bergetar. Maka bumi ini layaknya rumah. Dan gunung ini layaknya pondasi. Ya. Di rumah ini layaknya pondasi. Jadi jikalau ibarat bumi ini adalah rumah, maka gunung adalah pondasinya. Agar apa? Agar bumi ini kokoh. Ya. Jadi Allah berikan kita fasilitas yang nyaman di bumi ini. Ya. Itulah nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja.
Bukan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada yang namanya laki, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Apa tujuannya? Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan agar hati menjadi tentram. Maka datanglah rasa cinta dan kasih sayang. Maka teman-teman sekalian, ya, tujuan Allah ciptakan manusia laki-laki dan perempuan agar menikah. Disitulah datang yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya tentram, mawaddah artinya cinta, dan rahmat artinya kasih sayang. Jadi ketika seseorang menikah pasti akan datang tiga hal tersebut. Jikalau memang tujuannya menikah karena Allah. Jikalau tujuan nikah karena Allah, pasti akan datang yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Jikalau memang niatnya karena Allah. Teman-teman sekalian yang mungkin masih berpacaran, berhenti teman-teman, berhenti. Dikarenakan maksiat tidak akan mendatangkan yang namanya ketenangan. Justru sebaliknya, maksiat mendatangkan musibah. Justru sebaliknya, ketaatanlah yang mendatangkan rahmat. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah jika ditempuh dengan cara yang tidak baik. Ditempuh dengan cara tidak benar. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan untuk menikah dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang baik. Kemudian Allah mengatakan azwaja itu bukan azwaja, ada yang menafsirkan artinya bukan berpasang-pasangan tetapi bermacam-macam. Artinya Allah menciptakan kita, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang berbeda bahasanya. Agar apa? Agar saling mengenal. Karena tapi Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum dalam surah Al-Hujurat, bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka lah yang paling mulia. Bukan orang Arab, bukan orang berkulit putih atau orang berkulit hitam. Dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, la fadla lil arabi al ajami. Tidak ada keutamaan orang Arab antara orang non Arab, dan begitu pula sebaliknya, kecuali illa bittaqwa, kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hikmah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan adalah untuk menjadi ibrah. Terkadang teman-teman sekalian, ketika kita menikah, kita akan mendapati kekurangan dari pasangan kita. Pasti itu. Agar apa? Agar kita bersabar. Akan tetapi pasti ada kelebihan-kelebihan yang Allah tunjukkan kepada kita. Agar apa? Agar kita bersyukur. Maka Rasulullah pernah bersabda, ajaban amran lil mu'min. Sungguh sangat luar biasa urusan seorang muslim. Jikalau ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika ditimpa nikmat, dia bersyukur. Selesai. Hidup ini seperti itu. Jika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Jikalau kita ditimpa musibah, kita bersabar. Dan kata khalaqnakum menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Kami menjadikan tidurmu sebagai tempat pengistirahatan. Allah menjadikan tidur kita sebagai pemutus dari aktivitas kita agar kita bisa beristirahat. Ada yang mentafsirkan bahwasanya Allah jadikan tidur sebagai kematian kita. Tidur sebagai penenang jiwa kita. Nah, teman-teman sekalian, jikalau waktu malam kita dipakai untuk tidur, pasti akan meminta haknya pada siang hari. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya Ustaz saya nggak bisa tidur? Saya itu suka begadang, saya nggak bisa tidur. Boleh jadi karena paginya Anda tidur. Pasti orang yang begadang, pasti setelah ba'da subuh pasti dia tidur. Kenapa? Karena itu meminta haknya. Tubuhnya meminta haknya untuk beristirahat. Dan kita harus tunaikan hak dari tubuh kita. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya mata kita punya hak, tubuh kita punya hak, istri kita punya hak. Fa'ti kullah haqqin dhi haqqihi. Maka berikan setiap haknya ya sekedarnya. Ya, jadi tubuh kita butuh hak untuk beristirahat. Maka Allah mengatakan wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai penenang jiwa kalian. Bayangkan teman-teman sekalian, jikalau Allah tidak merancang tubuh kita untuk tidur. Kita bekerja terus. Mata ini tidak bisa tidur. Allah berikan penyakit insomnia, tidak bisa tidur. Pasti itu akan sangat menyiksa sekali. Sangat menyiksa. Maka jika kita bertidur, itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita selesai habis bangun tidur, kita diperintahkan untuk memuji Allah. Alhamdulillah yang telah membangunkan kami dari tidur kami.
Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Terkadang manusia baru merasakan namanya nikmat ketika kehilangan hal tersebut. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat ketika kita sakit. Kita bisa merasakan betulnya nikmat kaya ketika kita fakir. Pasti itu. Itulah manusia. Terkadang manusia itu baru bisa merasakan yang namanya nikmat ketika nikmat itu telah hilang. Jadi Allah mengatakan waja'alna al-laila libasa. Malam disebut pakaian. Jadi kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Jadi Allah mengibaratkan bahwasanya malam ini sebagai pakaian bagi kita yang menyelimuti kita dengan gelapnya. Sebagai apa? Maka tadi tak kala Allah menyebutkan nikmat tidur waja'alna naumakum subata, kemudian Allah lanjutkan dengan waja'alna al-laila libasa. Allah mengisyaratkan bahwasanya malam adalah waktu yang tepat untuk kita beristirahat. Layaknya pakaian yang hangat menyelimuti kita. Jadi waktu yang tepat untuk beristirahat adalah ketika malam hari, bukan kebalik teman-teman sekalian. Ya, maka jikalau malam kita dipakai untuk bekerja, dipakai untuk begadang, dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat, pasti tubuh kita akan memintanya pada siang hari. Pasti. Ya. Jadi di Al-Quran pun memberikan kita tips agar apa? Agar bisa hidup produktif. Bagaimana caranya? Menjadikan malam sebagai istirahat kita. Dan Allah melanjutkan waja'alna an-nahara ma'asya. Menjadikan siang untuk penghidupan kita, untuk mencari penghidupan. Ya, maka Allah jadikan siang hari untuk mencari rezeki penghasilan dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebalik. Ya, bukan kebalik. Bukan malam dipakai untuk mencari rezeki dan paginya untuk istirahat, bukan. Tapi Al-Qur'an mengajarkan bahwasanya malam dipakai untuk istirahat dan pagi dan siang untuk dipakai untuk mencari rezeki, untuk berusaha, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, untuk berikhtiar. Maka Islam mengajarkan bahwasanya mencari rezeki, mencari uang itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Menjadi orang kaya adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini harus menjauhi dunia. Bukan, teman-teman sekalian. Jadi karena dunia ini hanya di tangan kita, tapi tidak sampai di hati kita. Justru sebagai seorang muslim kita mesti jadi orang kaya. Agar apa? Agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Kemudian Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya siang itu sebagai kehidupan. Maka tadi jika ada yang mentafsirkan bahwasanya tidur adalah matinya kita, malam adalah matinya kita, waktunya mati kita, maka sianglah menjadi kehidupan kita. Jadi kita hidup ketika pagi hari. Bukan kebalik. Bukan malamnya kita hidup terus paginya kita mati, bukan. Tapi adalah malam adalah dipakai untuk beristirahat, kemudian paginya dipakai untuk beraktivitas. Jikalau kita hancurkan sistem yang telah Allah berikan kepada kita, ya, pasti akan terjadi kerusakan yang terjadi di dalam tubuh kita dan juga kerusakan yang terjadi dalam aktivitas kita. Maka kata Rasulullah SAW, Allah barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika pagi hari. Maka salah satu kunci ya produktivitas kita pada pagi adalah dengan memulai pagi hari dengan baik, ya, bukan dengan tidur. Ya, maka Rasulullah mengajarkan dengan tidur cepat, kemudian bangun cepat. Ya, Rasulullah setelah ba'da Isya, maka beliau akan tidur dan bangun kembali ketika jam 2, jam 3 untuk melaksanakan salat tahajud. Bukan sebaliknya kita tidur malam kemudian bangunnya kesiangan. Jadi Allah memberitahu kita dua nikmat yang besar, ialah nikmat pada siang hari dan juga nikmat pada malam hari. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul lail." Jikalau Allah menjadikan hari ini malam terus, maka siapa Tuhan yang bisa mendatangkan waktu siang? Atau sebaliknya, bayangkan jika Allah menjadikan hari ini siang terus tidak ada malamnya. Apa kita sanggup? Nggak akan sanggup, teman-teman. Nggak akan sanggup. Maka Allah jadikan keseimbangan dalam kehidupan kita. Ini adalah nikmat yang mesti kita syukuri kepada Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kita bersyukur pasti Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi sebaliknya jika kita kufur, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang pedih.
Oke, inilah eh, part 1 dalam surat An-Naba, ya, di mana di 5 ayat pertama Allah menjelaskan tentang pertanyaan orang kafir yang sifatnya bentuknya pengolok-olokan, pendustaan, pengingkaran terhadap hari kiamat, terhadap Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan selanjutnya adalah nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu berkuasa. Allah itu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu berkuasa. Maka juga berkuasa membangkitkan kamu setelah kematian. Yang awalnya kamu hanyalah tanah debu, kemudian Allah akan satukan, itu mudah bagi Allah. Bumi yang sebesar ini, kemudian matahari yang sebesar itu, kemudian Allah jadikan ada pagi, ada siang hari, kemudian Allah ciptakan kalian bermacam-macam, berpasang-pasangan, itu hal yang sedemikian besar, itu mudah bagi Allah. Maka membangkitkan kalian yang dari mati itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Ya, mudah-mudahan dengan kita mentadaburi ayat Al-Qur'an bisa menambah kekhusyuan kita dalam mentilawah Al-Qur'an, teman-teman sekalian. Baik. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, ataupun jika ada penjelasan yang kurang berkenan atau yang kurang dimengerti, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah, adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Adapun kesalahan itu adalah murni dari saya. Baik, jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom Q&A ya teman-teman. Ini ada Q&A kalau ada yang ingin bertanya. Maka saya kembalikan kepada MC. Ya, tafadhol Ustazah Dewi. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Baik, untuk teman-teman, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Bang ya. Ya, silakan. Oke, jadi. Lainnya ada yang bertanya, teman-teman? Sepertinya nggak ada susah. Kalau nggak ada berarti boleh kita langsung tutup saja. Oh, ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya sebentar. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, mengapa Allah menciptakan 4 alam di muka bumi? Ya, satu pertanyaannya. 4 alam. Maksudnya Ya. 4 alam. Saya udah tahu Allah menciptakan 4. Oh, maksudnya alam jin, alam manusia, alam barzah mungkin itu ya. Karena Allah ciptakan 4 alam. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah ini Tuhan yang maha besar, yang bisa menciptakan berbagai macam alam. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ini mampu untuk menciptakan berbagai hal. Ya, seperti itu. Dalam surat Al-Fatihah kan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, mengapa ada alam kandung, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat? Oke. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa ada yang namanya tahapan. Ya, ada yang namanya tahapan. Ketika di kandungan itu menunjukkan bahwasanya Allah ini sangat berkuasa sekali untuk menciptakan kita. Dengan sistem ada yang namanya sistem alam kandung. Ya. Kemudian lanjut ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke akhirat. Kenapa enggak Allah menciptakan alam akhirat? Ya. Kemudian bagaimana Allah bisa memasukkan orang ke surga dan orang ke neraka? Bagaimana caranya? Maka Allah ciptakan alam dunia agar Allah menguji mereka yang beriman, siapa yang beriman dan siapa yang Allah ingin menguji kita, teman-teman. Allah ingin menguji kita siapa yang beriman. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, mereka akan masuk surga. Kalau kamu kufur, bermaksiat, maka kamu akan masuk neraka. Itulah keadilan Allah Subhanahu. Kenapa Allah ciptakan ada alam dunia, ada alam akhirat. Dunia adalah tempat ujian bagi kita. Tempat kita untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Seperti itu. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kenapa Allah menjadikan tidur kita untuk istirahat, Ustaz? Apakah kita boleh tidur siang, Ustaz? Oh, kenapa menjadikan sebagai bayangkan kalaupun Allah tidak jadikan sistem yang tidur dalam tubuh kita. Bagaimana caranya kita? Ya. Oke, terkait tidur siang. Ya, Rasulullah mengajarkan bahwa ada namanya qaidullah, tidur siang. Ya. Tidur siang itu ada. Ya, jadi ada waktu-waktu yang memang disunahkan itu tidur. Itu kapan? Ketika siang hari. Ya. Ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk tidur. Itu kapan?
ba'da subuh itu makruh untuk tidur. Kemudian ba'da asar itu makruh. Kemudian ba'da maghrib itu waktu-waktu yang makruh untuk kita tidur. Adapun waktu yang sunnah adalah ba'da isya, ya. Kemudian setelah bisa sebelum 10 menit atau beberapa menit sebelum sholat subuh, ya. Nabi Muhammad SAW itu bangun di tengah malam dan sholat, kemudian 10 menit sebelum subuh beliau akan tidur, ya. Ini waktu yang disunahkan kita untuk tidur. Jadi Islam mengatur sedemikian rupa, ya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir sudah ada pertanyaan apa? Ini Ustaz, pertanyaannya sepertinya agak ini keluar materi, nggak apa ya Ustaz? Ini aja, apakah di alam kubur juga ada ujian ya? Oh ya itu ya udah. Ya, Ustaz. Oke, boleh. Terakhir ya. Nggak ada teman-teman. Ya, jadi alam kubur itu alam akhirat. Ya, alam kubur itu adalah alam akhirat. Jadi alam kubur adalah alam akhirat. Ya, jadi orang-orang yang beriman akan Allah berikan nikmat. Orang yang kufur, orang yang bermaksiat Allah akan berikan azab. Akan tetapi azab dan nikmat yang Allah berikan kepada mereka di alam kubur tidak sebanding dengan nikmat dan azab di akhirat. Ya, jadi kalau ada orang yang beriman, ya beramal soleh, masya Allah, kemudian meninggal, maka di alam kubur Allah akan berikan dia nikmat. Akan tetapi Allah akan berikan dia nikmat yang lebih besar nanti ketika di surga di akhirat. Itu juga orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Di kubur mereka akan disiksa, mereka akan diberikan azab. Tetapi azab di akhirat itu lebih besar. Ya, maka dalam hadis seorang yang beriman nanti ketika di alam kubur Allah akan bukakan di pintu surga. Dia akan melihat banyak sekali nikmat-nikmat surga. Dan Allah tutup kembali. Dan Allah bukakan pintu neraka. Dan dia melihat azab. Dan Allah mengatakan, ini surga. Inilah tempat kamu nanti. Nanti ketika hari kiamat, inilah tempat. Dan inilah neraka. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwasanya dikarenakan Allah telah melindungimu dari azab ini. Ada orang kafir ketika dia telah meninggal akan dibukakan pintu neraka, kemudian dibukakan pintu surga. Setelah itu Allah mengatakan, setelah itu malaikat mengatakan, inilah neraka, tempatmu nanti tinggal. Inilah surga, inilah tempat yang seandainya kau beriman, di sinilah tempat. Maka ada pun orang beriman, dia berdoa, ya Allah cepatkanlah hari kiamat, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Tidak sabar mendapatkan nikmatnya surga. Ada pun orang kafir, dia akan berdoa, ya Allah, tundalah hari kiamat, ya Allah, tundalah hari kiamat. Karena saking takutnya mendapatkan azab yang pedih. Seperti itu. Barakallahu ta'ala ala wa ala. Ya, baik Ustazah, cukup Ustazah ya. Ustazah Dewi? Oke. Ya Ustaz, maaf. Ya, saya kembali ke Ustazah Dewi ya. Baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan menjadi pahala jari buat Ustaz dan bermanfaat ilmunya dan berkah juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah di sesi selanjutnya ya. Semoga ada umur berkah buat kita semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di kajian sesi 1 ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tutup kajian ini dengan sama-sama melafalkan ayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beristighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Dewi Angrin, mohon maaf apabila ada salah, dan terima kasih buat semuanya. Saya pamit undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.